Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya silakan tempat duduknya dirapikan. Ya, sudah. Nah, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Oke, baiklah. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Nah, Bapak rasa Anda sudah memahaminya dengan baik ya? Oke, selanjutnya kita pada hari ini akan membahas tentang karomah, maunah, irhas dan juga mukjizat. Nah, yang pertama, namun sebelum itu kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu Ananda mampu menjelaskan pengertian dari karomah. Bapak, si Anissa, Mebo. Ya, simak dulu ke depan, nanti baru bicara. Irhas dan juga maunah. Dan juga mukjizat maksudnya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu Ananda mampu membedakan contoh dari karomah, irhas, maunah dan juga mukjizat. Dan yang ketiga yaitu dapat menyimpulkan hikmah dari karomah, maunah, irhas dan juga mukjizat. Oke. Sekarang Anda perhatikan semua ke depan. Oke, kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian karomah. Nah, karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang taat dan patuh kepadanya. Nah, kemudian yang kedua yaitu maunah, di mana maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba atau seorang mukmin yang taat. Jadi maunah ini diberikan kepada manusia biasa yang sama seperti kita. Kemudian yang ketiga yaitu ada irhas, di mana irhas ini adalah kejadian atau hal-hal istimewa yang diberikan oleh Allah kepada seorang calon rasul sebelum dia diangkat menjadi seorang rasul. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu ada mukjizat, yaitu sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul untuk menunjukkan dari kenabian dan kerasulan tersebut. Nah, selanjutnya contoh dari karomah. Yang pertama yaitu karomah diberikan kepada Ashabul Kahfi, yaitu di mana dia tertidur selama 309 tahun di dalam sebuah gua dan dia tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari contoh karomah yaitu karomah diberikan kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yaitu maunah. Nah, bisa Fadil bacakan yang di depan contoh dari maunah? Kalau maunah contohnya itu dari peristiwa maunah seperti seorang yang terperangkap dalam rumah yang terbakar. Ya. Kemudian dia berhasil membobol tembok yang kokoh dan membuatnya dapat selamat. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga ada irhas, yang dimana irhas ini contohnya seperti peristiwa masa kanak-kanak Nabi, di mana waktu itu dia dibelah dadanya untuk membersihkan hatinya dari dosa-dosa ataupun kotoran yang ada di dalamnya. Kemudian di mana Nabi Isa juga dapat berbicara pada waktu kecil. Dan bayi Nabi Musa yang selamat sampai di istana Fir'aun meskipun dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian yang keempat atau contoh dari mukjizat, yang pertama Nabi Musa itu dapat mengubah tongkat menjadi ular. Kemudian Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar api. Nah, yang terakhir yaitu hikmah dari karomah, maunah dan irhas dan juga mukjizat. Yang pertama yaitu mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan meyakini tentang karomah, maunah, irhas dan mukjizat ini, maka akan muncul atau semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu kita tidak takut akan kesulitan karena yakin bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita.
Kemudian selanjutnya yaitu sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus bahwa ajaran yang diangkat atau ajaran tersebut adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk. Bapak akan adakan sebuah game di mana Anda akan mengambil kertas yang ada di sini dan menjawab apa yang ada di dalam kertas ini. Paham? Paham. Oke. Apakah ada yang mau ingin coba pertama? Ihsan, Pak. Isan, silakan San, maju. Aku Pak. Isan dulu ya. Ihsan siapa, Pak? Isan aja. Saya, Pak. Yes. Apa ini? Contoh dari mukjizat. Nah, coba Isan sebutkan atau jelaskan contoh dari mukjizat selain yang sudah Bapak jelaskan tadi. Contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya. Pak, karena contohnya itu, contoh mukjizatnya itu bisa membelah bulan dengan jari telunjuk. Terus teman kita. Oke, karena mengingat waktu juga, maka kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Bapak jelaskan tadi bermanfaat dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Bapak mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk minggu depan silakan dibaca lagi materi ini dan materi untuk yang berikutnya. Mungkin sekian, Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.